ijtihadan, yang artinya mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan syarat sesuai dengan istinbat atau mengeluarkan hukum dan Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam upaya mengetahui dan menetapkan syarat. Hukum ijtihad yang pertama wajib ain, yaitu bagi seseorang yang ditanyai mengenai sesuatu permasalahan. Yang kedua wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanyai tentang sesuatu dan sesuatu itu hilang sebelum diketahui hukumnya. Yang ketiga sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang terjadi, yaitu peranan dan kedudukan hasil ijtihad. Yang pertama, peranan ijtihad. Ijtihad sangat diperlukan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari sandaran sebuah hukum yang benar, mengingat banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Jadi ijtihad merupakan salah satu alat menggali hukum syara untuk mendapatkan hukum yang terkandung dalam nas-nas tersebut. Yang kedua, kedudukan hasil ijtihad. Hasil ijtihad merupakan pendapat yang bersifat zani atau dugaan kuat. Hasil ijtihad itu mempunyai akibat hukum baik bagi orang yang bertanya maupun bagi mujtahid sendiri. Syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid terbagi menjadi 3. Yang pertama syarat umum, yang kedua syarat khusus, dan yang ketiga syarat pelengkap. Yang pertama syarat umum terdiri dari beriman, mukallaf, dan juga memahami masalah. Yang selanjutnya syarat khusus. Yang pertama mengetahui ayat-ayat suci Al-Quran, mengetahui sunnah-sunnah Nabi, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam. Yang selanjutnya mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sorof. Yang selanjutnya mengetahui ilmu usul fikih, mengetahui ilmu mantiq, mengetahui penetapan hukum asal, dan mengetahui soal-soal ijma. Yang selanjutnya syarat pelengkap terdiri dari mengetahui bahwa tidak ada dalil qot'i yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Dan selanjutnya mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan mereka sepakati. Yang selanjutnya mengetahui bahwa hasil ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Tingkatan mujtahid. Yang pertama mujtahid mutlak atau mustahil. Yang selanjutnya mujtahid muntasib atau ghair muntasil. Yang selanjutnya mujtahid fil mazhabi atau tahrij atau mukhayyad. Yang selanjutnya mujtahid murajih atau dengan istilah lain orang yang menentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tarjih dan taufik. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat kemudian diamalkan dan mana yang lebih lemah itu ditinggalkan. Contohnya adalah terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama adalah ketika orang yang berada dalam keadaan junub pada waktu subuh itu puasanya sah, dan yang kedua adalah ketika orang dalam keadaan junub pada waktu subuh itu puasanya batal. Di sini dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah melihat atau menyaksikan Nabi dalam keadaan junub pada waktu subuh sehingga puasanya itu tetap sah. Dan kemudian ada hadis lain yang bertentangan terhadap pendapat hadis tersebut sehingga dapat diterjihkan bahwa pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha ini lebih kuat daripada pendapat dari hadis yang menyebutkan bahwa junub dalam waktu subuh pada puasa itu batal. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah talfik. Talfik artinya adalah menggabungkan beberapa pendapat mazhab dan mencari mana yang lebih ringan dari pendapat mazhab-mazhab tersebut. Contohnya adalah ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika berwudu kita hanya mengusap, tidak menggosok, itu sudah sah. Namun ada pendapat dari Imam Malik bahwa jika kita berwudu maka harus digosok sehingga sah wudunya. Nah, di sini ada perbedaan juga ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis. Pada pendapat Imam Syafi'i bahwa wudu kita batal, sedangkan pada Imam Malik tidak batal karena wudu kita itu menggosok, tidak hanya mengusap seperti itu. Jadi kita bisa memilih nih mana
yang lebih cocok dalam kehidupan sehari-hari antara menggunakan pendapat wudhunya Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Sehingga kita bisa pindah mazhab ketika melakukan ibadah umroh atau haji dengan menggunakan pendapat dari Imam Maliki, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang i'tiba dan taklid. Nah, yang pertama adalah i'tiba, yaitu meniru atau melakukan semua yang dibenarkan oleh Rasulullah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah. Sementara taklid itu adalah meniru tapi tidak tahu dari sumbernya yang mana. Nah, perbedaan i'tiba dan taklid ini kalau persamaannya yaitu sama-sama meniru. Sementara perbedaannya yang i'tiba ini berdasar pada Rasulullah, sementara yang taklid ini tidak tahu dasarnya dari mana. Contohnya dari i'tiba ini adalah sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Sementara pada taklid ini seperti acara maulidan itu kan tidak ada sumbernya yang jelas dari mana.